Shalom, Shalom. Siapa yang percaya saat ini ketika kita datang dengan hati bersyukur, kita akan disegarkan di tempat ini. Siapa yang percaya kita mau angkat tangan kita bagi Tuhan. Kita memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Kita percaya setiap kita yang datang dengan beban hati, pulang dengan sukacita yang Tuhan berikan, melimpah dalam hidup kita. Kita mau sukacita di dalam Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita bagi Tuhan. Betapa indahnya Allah kita bagi kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali berdiri. Kita menyatakan bagi Tuhan. Katakan alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Amin. Dia mencurahkan berkat melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia
terlalu percaya Engkau yang terhebat dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman Bapa, satu hal kami tidak akan pernah takut Tuhan, dengan apa yang kami jalankan dalam hidup kami. Sebab kami tahu pasti bahwa anugerah-Mu itu besar bagi kami Tuhan. Karena Engkau ada bagi kami Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang akan menghibur aku Tuhan. Kami terlalu percaya Bapa. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Bahwa sebelum segala sesuatu terjadi, sebelum segala sesuatu terbentuk, Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Kiaralapa yang sikiaralapa. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan hati kami Bapa.
kami hidup hanya karena Engkau Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu Tuhan berjaga. Sekali lagi katakan bagi Tuhan, dengan segenap hatimu katakan bagi Tuhan, sebab aku milik-Mu. Kira apa ya sih? Aku di dalam kasih setiamu yang menghidupkan. Yang percaya kasih setia Tuhan yang menghidupi kita, katakan dengan segenap hatimu, sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Yesus Tuhan, haleluya, Yesus Tuhan. Kira apa ya sih, kira apa ya sih, kira apa ya sih, kira apa. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Suatu yang layak ditinggikan, suatu yang layak diagungkan. Haleluya, Yesus. Kira apa ya sih, kira apa ya sih. Katakan bagi Tuhan, sebab aku milik-Mu Tuhan. Katakan bersama bagi Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Kira apa ya sih, kira apa. Kasih setiamu Tuhan, kira apa ya sih. Haleluya. Kira apa. Kerjakan, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, oh sembah Dia. Satu hal kami persembahkan hati kami Tuhan, satu hal kami persembahkan hidup kami Bapa, satu hal kami mau hidup karena Engkau Tuhan, satu hal kami mau hidup hanya karena kasih-Mu. Haleluya, sebab kami milik-Mu Tuhan, sebab kami milik-Mu Tuhan. Kira apa ya sih, kira apa ya sih, kira lama ya sih, kira apa. Satu hal kami sangat merasakan Tuhan, betapa Engkau memiliki kami Tuhan. Satu hal kami mau sadari Bapa, satu-satunya alasan untuk kami hidup hanya karena hadir-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami tidak mau terlena Tuhan dengan dunia ini Bapa. Kami tidak mau terlena dengan kekayaan. Kami tidak mau terlena dengan harta. Kami tidak mau terlena Tuhan. Emas perak kami tidak mau terlena Bapa. Kiara lapaya si kiara ramo.
Sebab anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Karya-Mu itu cukup bagi kami Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, tinggikan namanya. Jikalau selama ini engkau masih berdiam diri untuk menyembah Tuhan, ambil komitmen di tempat ini. Mulailah menyembah Tuhan, mulailah menyembah Tuhan, mulailah angkat suaramu untuk menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah kita yang disenangkan hanya oleh karena penyembahan kita. Sebab Dia disenangkan karena pujian kita bagi Tuhan. Kiara lama ya sikiara lama. Kami mau hidup karena-Mu Tuhan. Kami mau hidup karena-Mu Bapa. Kami mau hidup hanya karena Engkau Tuhan. Haleluya. Kiara lama Bapa yang sikiara lama yang se. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia,
hanya perkataan kami Tuhan, bukan hanya ucapan mulut kami Bapa. Sebab kami sadari hidup kami hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Syaralah payasi. Segala perkara Yesus, segala perkara dapat ku tempuh di dalamnya memberi kekuatan. Amin. Waktu dan tempat kamu serahkan pada hamba-Nya. Tetap percaya Tuhan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Segala perkara dapat ku tempuh. Siapa yang memberikan kuatan bagi kami Tuhan? Terima kasih ya Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Tetap percaya Tuhan, segala perkara. Biarlah apa yang sekarang, apa yang Bapa yang sekarang. Yesus, kami percaya Engkau bekerja Tuhan. Tetap percaya Tuhan, yang mata katakan bagi Tuhan. Segala perkara dapat ku Amat percaya kami menaruh hidup kami hanya kepada Engkau Bapa. Pada satu-satunya nama yang menjadi jaminan hidup kami, hanya ke dalam tangan Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami Bapa. Biarlah segala hidup kami ada di tangan-Mu, ada di genggaman-Mu, dan kami percaya tangan kanan-Mu itulah yang menuntun kami. Tidak saja menuntun kami ke lembah-lembah yang hijau, tetapi lebih daripada itu membawa kami ke dalam kemenangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami siap dengar perkataan firman-Mu. Jadilah seturut kehendak-Mu dan ajar kami terus jadi seorang murid yang mendengar dan mempraktekkan setiap kata firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar berkat firman-Mu. Yang percaya, yang sepakat sama-sama aminkan. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada kembali di tempat ini untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih karunia dan anugerahnya. Tidak pernah bosan-bosannya untuk saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap jaga pola pikir kita, jaga hati kita, jaga pola makan kita, jaga pola hidup kita, dan teruslah patuhi protokol COVID-19 dengan tetap rajin cuci tangan, pakai masker kemanapun Bapak Ibu Saudara tindakan. Dan saya percaya dengan kita hidup sehat, maka kita akan terus boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Yang sepakat boleh katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul firman Tuhan pagi hari ini, kuasa
perkataan terambil dari Amsal pasal yang ke-18. Kitab Amsal pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21, saya bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Allah menciptakan manusia, engkau dan saya, seturut gambar, peta dan teladan Allah. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Di sana berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bahkan di ayat yang ke-7 dari Kejadian pasal yang kedua berkata, ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di ujung Allah membentuk manusia. Di ujung Allah menjunan manusia. Di ujung Allah membuat ciptaannya yang bernama manusia. Allah mengaruniakan nafas hidupnya. Allah mengaruniakan rohnya. Sehingga di ujung ayat yang ke-7 berkata, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Hidup bukan saja berbicara tentang seperti layaknya makhluk hidup yang lain ciptaan Tuhan. Binatang dan tumbuh-tumbuhan, mereka beraktivitas, mereka berjalan, bergerak, bernafas, mendengar, melihat dan lain sebagainya. Tidak saja berbicara tentang hal itu, tetapi hidup dalam hal ini berbicara tentang Allah mengaruniakan kuasanya, mengaruniakan kemuliaannya, kekudusannya. Allah menjadikan manusia itu puncak dari segala kreasinya, ciptaannya, the crown of creation of God. Puncak dari segala ciptaan Allah itu engkau dan saya. Dan salah satu tanda bahwa Allah menjadikan engkau dan saya puncak dari segala ciptaannya, Allah mengaruniakan hikmat bagimu dan bagiku untuk berkata-kata. Ada sebuah lagu jadul, lagu pop lama berjudul Bagai Lidah Tak Bertulang, dipopulerkan oleh Bob Tutupoli di era tahun 70-an. Ujung daripada bait pertama di baris terakhir berkata, lain di bibir lain di hati. Orang Jawa bilang, boten saged dipun ugemi ngendikanipun. Gak bisa dipegang perkataannya, bahasa kasarnya mencela-mencele. Tidak ada makna, tidak berarti setiap kata yang diucapkan, padahal sejatinya Allah berkata menjadikan engkau dan saya puncak dari segala ciptaannya. Allah memberikan hikmat bagimu dan bagiku untuk berkata-kata. Berbanding terbalik lagu dunia ini dengan Amsal yang baru saja kita baca. Amsal berkata hidup mati seseorang dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Dari mulut yang sama, dari lidah yang sama, keluar perkataan yang membangun, keluar perkataan yang mendatangkan damai sejahtera, membuat hati tentram, ayem, sukacita, memberikan semangat, spirit, motivasi. Tetapi dari mulut lidah yang sama pula keluar perkataan yang merusak, destruktif, menyayat hati, menyakitkan hati, pikiran dan perasaan. Itulah kuasa lidah. Dan pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kuasa perkataan. Ada dua hal, kita mau belajar tentang kuasa perkataan.
Yang pertama adalah perkataan punya kuasa merusak. Kuasa destruktif ketika perkataan itu berisi kata-kata negatif, berisi makna negatif. Kita buka bersama-sama Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel dari setiap suku nenek moyang mereka. Haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samia bin Sahur; dari suku Simeon, Sahat bin Huri; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yehune. Ayat yang ke-7, dari suku Hiskar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Pelti bin Rahu; dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi; dan suku Yusuf yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi; dan suku Dan Amiel bin Gamali; dari suku Asyir, Situr bin Mikael; dari suku Naftali, Nabi bin Fopsi; dan suku Gad, Guid bin Mikal. Ayat 1 sampai yang ke-15 ini berkisah satu waktu, satu saat Allah menitahkan kepada Musa untuk memilih tiap-tiap suku dari 12 suku yang ada dari suku Israel. Satu di antara mereka untuk dipilih sekedar mengintai, memantau, memata-matai tanah tujuan akhir mereka, Kanaan. Kisah ini pernah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu berkenaan rasa optimis. Tapi pagi hari ini saya mau bagikan kembali kisah ini kepada Bapak Ibu sekalian mengenai kuasa perkataan. 12 orang ini bersama-sama pergi menyeberangi tepi barat sungai Yordan. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka memandang pemandangan yang sama. Mereka melihat hal yang sama, mereka melihat keindahan yang sama, tanah Kanaan. Mereka juga melihat sumber daya alam yang sama, yang begitu melimpah susu madu di sana. Begitu subur tanah di Kanaan. Mereka melihat satu hal yang begitu luar biasa. Dan mereka melihat itulah tujuan akhir mereka, Kanaan. Tetapi di samping itu, di samping melihat segala keindahan yang ada, mereka juga melihat masalah yang sama. Problem yang sama, kesulitan yang sama. Tantangan yang sama. Orang Enak. Orang yang tinggal di Kanaan yang dikatakan tinggi besar, bak raksasa. Mereka melihat kota-kota berkubu ada di sekitar Kanaan. Mereka melihat masalah, problem, tantangan yang sama. 12 orang melihat keindahan yang sama, berkat yang sama, tapi mereka juga melihat kesulitan yang sama. Tetapi 12 orang ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok Yosua dan Kaleb terpisah dari kelompok 10 orang yang lain yang melihat betapa sulitnya, betapa sukarnya, betapa mengerikannya tanah Kanaan. 10 orang ini kembali kepada Musa dan memberikan satu laporan. Musa, kita melihat indahnya Kanaan. Kita melihat begitu luar biasanya Kanaan. Tetapi kita melihat juga orang-orang raksasa tinggal di sana. Kita ini belalang di hadapan mereka. Siapakah kita? Apa yang kita punya? Kita akan binasa. Kita akan dijungkir balikan. Kita akan dilibas oleh orang-orang Kanaan. Dan perkataan 10 orang itu tadi didengar, disimpan dalam pikiran hati hampir 2 juta orang Israel yang bersama-sama ada di padang Paran.
telinga mereka mendengar, pikiran mereka mulai mencerna, mereka mulai teracuni, terhasut. Dan akhirnya mereka mulai menjadi takut, cemas, gentar, galau. Mereka berpikir masa depan mereka hancur. Tanah yang mereka tuju bukanlah tanah yang penuh dengan keindahan, tetapi tanah yang membawa maut bagi mereka. Itu yang mereka pikirkan dalam hati, perasaan mereka yang sudah teracuni. Mereka lupa. Beberapa tahun yang lalu Allah membawa mereka keluar dari tanah Goshen dengan begitu amat dahsyatnya. Tetapi hari-hari itu mereka mulai mencaci maki Musa. Mulai keluar sumpah serapah bagi Musa. Dan ujung-ujungnya firman Tuhan berkata, mereka mulai memberontak kepada Musa. Musa adalah representatifnya Allah. Representasinya Allah kepada seluruh umat manusia. Mereka mencaci maki Musa berarti mereka mencaci maki Allah yang hidup. Mereka membantah Musa. Mereka mensumpah serapai Musa, berarti mereka juga mensumpah serapai Allah. Mereka memberontak kepada Musa, otomatis mereka juga memberontak kepada Allah yang hidup. Itu semua mereka lakukan. Dan firman Allah berkata, apa yang terjadi ketika mereka melakukan pemberontakan kepada Musa? Sejatinya, langkah kaki mereka itu hanya tinggal setapak lagi sampai ke tanah Kanaan. Hanya beberapa tahun mereka berjalan dari Goshen sampai ke Padang Paran. Tinggal setapak lagi mereka sampai ke tanah yang mereka tuju. Tapi karena pemberontakan di Padang Paran, pemberontakan yang dilakukan oleh 10 orang pengintai itu, membuat mereka harus berjalan 40 tahun lamanya. Mubeng minger di padang gurun. Sampai tidak ada satupun firman Tuhan berkata. Dari mereka yang lahir di tanah Goshen, hanya Kaleb dan Yosua yang bisa sampai ke destiny mereka Kanaan. Semua mati, semua binasa yang lahir di tanah Kanaan. Tidak ada satupun termasuk Musa sampai ke tanah Kanaan. Mati ke 10 orang tadi. Dan lebih parahnya lagi tidak saja 10 orang itu. Mereka yang terhasut pun firman Tuhan bisa Bapak Ibu baca pada pasal yang ke-18. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun itu. Karena apa? Memberontak kepada Allah. Mati bukan saja berbicara tentang lepasnya roh kita dari tubuh jasmani ini. Kita meninggalkan tubuh jasmani ini untuk selama-lamanya. Mati tidak saja berbicara seperti itu. Mati berbicara tentang padamnya Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga sejatinya sepertinya engkau dan saya masih hidup di dalam tubuh ini, kelihatannya masih seger, meger, sehat walafiat, tetapi sejatinya rohmu kering, rohmu bantet, rohmu gersang, tidak ada satu hubungan yang intim dengan Roh Kudus, sehingga menjadikan hidupmu dan hidupku bak zombie atau mayat hidup. Tubuh kita masih sehat, tapi tidak ada persekutuan yang intim dengan Bapa di surga. Itulah mati secara rohani. Tetapi di samping mati, kita akan melihat beberapa hal yang ditimbulkan dari kuasa perkataan yang merusak. Yang pertama kita buka Ayub pasal yang ke-19. Kitab Ayub pasal yang ke-19 ayat yang kedua di sana berkata, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Semakin ngocehnya bervariasi, banyak variasi ocehannya, tinggi melengking ocehannya, maaf bicara, semakin cerigis seekor burung, harganya semakin mahal.
Seekor burung dikatakan kelas champion ketika suaranya begitu lama, durasinya begitu lama. Nanti Anda bisa cek kepada Pak Setiarso. Ciri-ciri burung yang champion, yang kualitas juara, yang mahal harganya itu apa? Dilihat dari suaranya, ocehannya, dalam tanda kutip sekali lagi minta maaf, ketrigisannya. Tetapi manusia, engkau dan saya, semakin kata-katamu trigis, tak bermakna. Apa yang kita omongkan, perkatakan tidak bermakna. Semakin kita banyak omong, kata Amsal, muncul banyak pelanggaran. Sepasang suami istri hancur berantakan seringkali bukan karena campur tangan pihak ketiga. Tetapi kadang-kadang istrimu atau suamimu tersakiti. Karena perkataan kita yang meremukkan hati mereka. Menyayat bak sembilu pedih perih. Perkataanmu dan perkataanku seringkali menyakiti pasangan hati kita. Pasangan hidup kita tersakiti bukan karena hantaman benda keras, bukan karena tamparan tangan. Maaf, saya berdoa di tempat ini tidak ada yang berbuat KDRT terhadap pasangan hidup kita. Tetapi seringkali yang terjadi, pasangan hidup kita tersakiti karena ucapan, perkataan yang meremukkan hati. Yang kedua, kita buka di dalam Galatia pasal yang pertama, ayat 6 sampai ke 8. Ibu Ning akan bacakan bagi kita. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai 8. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekat berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritahukan kepadamu, terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Ternyata perkataan mampu membuat iman seseorang menjadi sesat. Hampir 2 juta orang Israel terhasut, teracuni pikirannya. Sehingga yang mereka lihat hanyalah keburukan, hanyalah kematian di tanah Kanaan. Mereka lupa bahwa sejatinya mereka punya Allah yang luar biasa. Mereka punya Allah yang dahsyat. Mereka punya Allah yang luar biasa. Yang bertahun-tahun sebelum mereka ada di padang paran. Allah yang mereka imani, Allah yang luar biasa itu sudah menulai orang-orang Mesir dengan 10 tulah. Bagaimana kuasa Allah yang maha besar, tangan yang teracung itu membelah laut Kolsom, membuat 2 juta orang Israel itu berjalan di tanah yang kering. Bagaimana tangan Allah yang luar biasa itu menaungi mereka dari panas teriknya matahari di padang gurun. Dan bagaimana Allah yang sama itu memberikan kepada mereka tiang api di malam hari, menuntun setiap langkah hidup mereka. Mujizat yang mereka lihat hari-hari yang lalu tertutupi, mata mereka terbutakan. Gara-gara apa? Perkataan busuk, perkataan negatif membuat iman mereka menjadi rusak, sesat. Hari-hari ini engkau dan saya sedang dihimpit dengan situasi yang tidak menguntungkan. Kita belajar dari 10 orang pengintai ini. Miliki perkataan yang positif untuk apapun, segala yang kau hadapi hari-hari ini. Tetap percaya akan campur tangan Allah yang luar biasa. Yang sepakat katakan amin. Mungkin matamu tidak melihat, mungkin telingamu belum mendengar, tetapi tetap percaya. Roh Allah yang ada padamu itu memberikan satu kuasa. Dan kuasa itu lebih dahsyat, lebih besar dari apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Yang sepakat katakan amin. Kita akan melihat, kita tidak saja mendengar mujizat sedang Allah kerjakan, tapi engkau dan saya punya hak untuk menikmati mujizat-mujizat Allah. Yang sepakat katakan amin. Yang ketiga, Amsal pasal yang ke-12
kembali pada kisah Amsal pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-25a. Amsal 12 ayat yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membangkitkan orang, tetapi perbuatan yang baik menggembirakan dia. Saya ulangi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Membungkukkan orang bukan berbicara tentang jasmani, orang semakin sepuh tubuhnya cenderung melengkung, bungkuk. Tetapi bungkuk berarti orang ini rendah diri, tidak punya kepercayaan diri yang baik, minder wardeh kata opa Belanda. Orang yang minder, orang yang rendah hati cenderung introvert, menutup diri, tidak gampang, tidak mudah bergaul. Orang yang rendah diri cenderung ketika dia jatuh sulit untuk bangkit kembali, berjalan dan melangkah. Itulah gambaran orang yang rendah diri. Dan perkataan yang busuk, perkataan yang kotor, meracuni hati pikiran, membungkukkan orang, membuat seseorang menjadi rendah diri, minder. Dan orang-orang seperti ini sulit dalam hidupnya untuk maju. Sulit dalam hidupnya untuk terus melangkah, survive, bertahan, bahkan tampil sebagai pemenang. Saya teringat sebuah kata-kata bijak. Boleh kita kalah, karena satu saat kita akan bangkit dan kita akan menjadi pemenang. Boleh kita terjatuh, boleh kita terkapar, karena satu saat kita akan berdiri lagi, berjalan dan melangkah. Tetapi jangan pernah ada kata menyerah. Never give up. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau kibarkan bendera putih, ketika engkau lemparkan handuk ke atas ring laga pertandingan hidupmu, engkau kalah untuk selama-lamanya. Tidak ada kesempatan lagi bagimu untuk bangkit, berjalan, dan berlari menuju kemenangan. Jangan pernah menyerah. Yang sepakat katakan amin. Apapun keadaanmu hidup ini, apapun kesulitan hidupmu hari-hari ini, tetap percaya Roh Allah yang ada padamu memberikan kuasa yang lebih besar dari apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Jalin hubungan intim, jalin hubungan yang mesra dengan Bapa di sorga. Dia akan memberikan kuasa bagimu, kekuatan bagimu, menjadikan engkau lebih dari pemenang. Yang kedua, poin yang kedua. Yang pertama tadi kuasa perkataan negatif merusak. Sekarang yang kedua, kuasa perkataan itu membangun. Konstruktif dalam bahasa kerennya. Ketika perkataan itu berisi kata-kata yang positif. 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. Saya akan bacakan bagi penjenengan sebuah kisah yang saya percaya Bapak Ibu penjenengan sudah cukup hafal kisah ini. Kisah tentang Nabal dan Abigail. Ayat yang kedua saya bacakan bagi penjenengan sekalian. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya, ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Dikisahkan ketika itu Daud ada di sekitar daerah Maon, di daerah Karmel. Daud bersama kurang lebih 600 sahabatnya, temannya, pengikutnya, sohibnya, sedang menjalani apa yang disebut sebagai pelarian. Kurang lebih 13 tahun lamanya, Daud harus menjadi seorang buronan. Buronan bukan oleh kekuatan militer bangsa negara lain, tetapi Daud menjadi buron
papa mertuanya sendiri. 13 tahun lamanya Daud harus menjalani hidup sebagai seorang buronan. Dan waktu itu ada di daerah Karmel. Tinggal di sebuah padang gurun. Dan di padang gurun itu, di padang rumput itu banyak para gembala. Menggembalakan kambing, domba, ternak gembalaan mereka. Daud menjadi payung bagi mereka. Daud menjadi pelindung bagi mereka. Dari para perampok, dari para begal yang coba mengganggu, mencuri, merampok ternak-ternak para gembala. Dan singkat cerita, singkat kata, Daud mendengar di Karmel sedang ada pesta perayaan gunting bulu domba. Daud utus seorang utusannya, beberapa utusannya untuk ketemu dengan bos perusahaan tersebut untuk sekedar silaturahmi, bahasa kerennya, untuk sekedar menjalin hubungan baik, memperkenalkan diri dan sekedar dalam tanda kutip minta bonus. Aku sudah menjaga kawanan kambing dombamu, sudah selayaknya sebagai ucapan terima kasihmu kepada kami, berikan kami bekal, berikan kami sesuatu untuk kami boleh menjalani kehidupan ini, mungkin pikir Daud. Tetapi apa lacur? Nabal malah memarahi, mencaci maki utusan Daud. Dan kata-kata Nabal ini pun disampaikan kepada Daud. Apa yang terjadi? Daud pun naik pitam, marah, hatinya panas membara ada di dalam hati Daud, dan Daud pun berikhtiar, sarungkan pedangmu, bersama-sama kita akan pergi ke Karmel, kita akan bumi hanguskan setiap laki-laki di Karmel. Itulah ikhtiar Daud. Tetapi ikhtiar Daud ini pun didengar oleh Abigail, istri daripada Nabal. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Abigail berbuat seperti ini di ayat yang ke-23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang 1a. Ibu Ning akan bacakan bagi kita Amsal 15 ayat yang ke-1a. Amsal 15 ayat yang ke-1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Perkataan Abigail meredakan amarah, meredakan kegeraman Daud yang sudah berikhtiar akan membumi hanguskan keluarga Nabal. Perkataan yang lemah lembut meredakan kemarahan. Sekali lagi hancur berantakan sebuah rumah tangga. Seringkali terjadi bukan karena adanya campur tangan pihak ketiga, mertua, intervensi dari pihak keluarga yang lain, atau mungkin ada will. Tetapi seringkali rumah tangga hancur berantakan ketika sepasang yang ada tidak ada satu kata kelemah lembutan satu sama lain. Geram ketemu dengan geram, bara api ketemu dengan bara api. Ketemunya jadinya terbakarlah seluruh isi rumah tangga. Yang sepakat, yang mengerti, yang paham boleh katakan amin. Jaga perkataanmu, jaga tutur katamu, biarkan api yang sedang membara menyala itu reda padam. Ketika panas api di hati ini, ternyata lebih dahsyat daripada panasnya bara api di luar sana. Panas hati di pikiran ini ternyata membawa dampak yang jauh lebih dahsyat, lebih mengerikan dari panas api yang ada di luar sana. Ketika hati pasanganmu sedang geram panas, tutup mulutmu, diam, redakan hati suamimu, redakan hati istrimu.
baru kita ngomong. Baru kita bicara. Yang mengerti katakan apa? Hati, pikiran, perkataan yang positif itu membangun. Itu menyejahterakan. Itu menentramkan. Dan pengaruh daripada perkataan positif kita mau belajar di poin-poin yang terakhir. Pengaruhnya apa toh? Perkataan yang positif itu kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-12. Ibu Ning bacakan kepada kita sekalian lagi. Amsal 12 ayat 18b. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amin. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Berkat perkataan positif itu memotivasi hati yang lemah. Hati yang sakit, tubuh yang sakit bisa tersembuhkan ketika memiliki semangat untuk sembuh. Semangat untuk sembuh munculnya dari telinga yang mendengar kata-kata positif, mengolah dalam hati pikiran dan menimbulkannya sebagai semangat hidup. Perkataan yang positif mendatangkan kesembuhan. Sembuh bukan saja berbicara tentang sakit secara tubuh, tetapi sembuh juga berbicara tentang rohani kita yang sakit. Semangat kita yang drop. Kita yang sudah jatuh bangun akhirnya menjadi lelah menghadapi hidup ini, kembali tersemangati ketika ada satu perkataan positif masuk ke telinga kita. Perkataan positif mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat bagi orang lain ketika perkataan itu kita sampaikan. Yang pertama, berkat bagi orang lain. Yang kedua, Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Markus pasal yang ke-5 ayat 25-29, saya bacakan ayat ini bagi panjenengan sekalian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Hal kedua tentang perkataan positif atau pengaruh perkataan positif. Perkataan positif mendatangkan berkat bagi diri sendiri. 2000 tahun yang lalu, seorang wanita dikatakan mengalami pendarahan selama 12 tahun lamanya. Dengan kondisi kedokteran, ilmu kedokteran yang masih jauh tertinggal dari saat ini, Anda bisa bayangkan bagaimana kondisi wanita ini. Ibu Gembala Sidang beberapa tahun yang lalu mengalami bleeding, mengalami pendarahan. Terus menerus kurang lebih sekitar 3 tahun. Itu membuat beliau menjadi susah hidupnya. Kesulitan dalam menjalani aktivitas 3 tahun. Dengan kondisi kemajuan medis yang begitu hebat, pun beliau mengalami kesulitan. Anda bisa bayangkan 2000 tahun yang lalu, 12 tahun lamanya, firman Tuhan juga mencatat, dihabiskannya harta bendanya hanya untuk sembuh. Mungkin semangatnya sudah loyo. Mungkin harapan hidupnya sudah habis. Sampai satu waktu dia mendengar, ada seorang pemuda muda, seorang pendeta muda bernama Yesus Kristus, melayani di sekitar daerah Galilea. Pemuda dengan kuasa Allah yang hidup, yang tidak pernah dia jumpai selama dia hidup. Dia mendengar bagaimana air di Kana dirubah menjadi anggur. Dia mendengar ada seorang yang lumpuh,
Yesus berkata di dalam Markus pasal yang kedua ayat yang kelima, hai anak, diampunilah dosamu. Dan orang yang lumpuh itu kembali berdiri dan berjalan dengan tegak. Dia mendengar banyak mujizat yang Yesus kerjakan, Yesus lakukan, dan itu membuat semangatnya hidup tumbuh kembali. Sekalipun kenyataan yang harus dia hadapi, serombongan orang yang begitu tinggi besar sedang mengiring Yesus, berdesak-desakan di hadapannya dengan tubuh yang lemah, dengan tubuh yang sudah tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan berkata, wanita ini, ibu ini berkata, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, asal ku jamah saja jumpai jubahnya, aku pasti sembuh. Berdesak-desakan dengan sekuat tenaga, menyemangati dirinya. Aku harus jamah jumpai jubah Yesus. Aku harus jamah jumpai jubah Yesus. Dan pada akhirnya firman Tuhan berkata, ujung kisah ini berkata, wanita ini pun sembuh. Perkataan yang positif mendatangkan berkat bagi diri sendiri. Soekarno beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, Presiden Indonesia Soekarno menjalani ibadah haji atau ibadah umroh, saya lupa. Pesawatnya harus transit ke Singapura. Dan Insinyur Soekarno adalah seorang presiden yang begitu dihormati di seluruh dunia pada waktu itu. Kemanapun dia berjalan, selalu menjadi sumber berita yang dinanti, ditunggu. Di dalam pidatonya, di dalam wawancaranya, Soekarno senantiasa berkata tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia di hadapan orang-orang Singapura yang belum merdeka, yang masih dijajah oleh kolonial Inggris. Dan itu menyesakkan hati para pemimpin Singapura. Mereka menjadi ilfil gara-gara perkataan Soekarno. Tetapi, sekali lagi tetapi, perkataan Soekarno ini mampu melecut hati orang-orang Singapura untuk menyatakan kemerdekaannya lepas dari penjajahan kolonial Inggris. Satu perkataan mampu menjadi berkat, mampu menjadi sesuatu yang positif bagi banyak orang, bahkan sebuah bangsa terpengaruhi, terberkati gegara satu perkataan positif. Miliki dalam hidupmu dan saya perkataan yang positif, karena perkataan yang positif itu membangun. Tidak saja membangun, membawa berkat bagi sesamamu, keluargamu, orang lain, dirimu, dan bahkan sekitarmu, seluruh bangsa terberkati karena perkataan positifmu. Sebelum berucap, sebelum berkata-kata, mari belajar. Saya orang yang seringkali lepas kontrol dalam berkata-kata. Firman ini tidak saja berlaku bagi engkau, tapi juga berlaku bagi saya. Sebelum berkata-kata, mari kita mulai pikirkan dulu. Jangan ngoceh dulu, komentar dulu, memberitakan berita yang kita nggak ngerti. Berita itu benar atau sekedar hoax, isu, kabar burung yang tidak jelas kebenarannya. Kita cek dulu, kita evaluasi dulu. Apakah perkataan kita itu mengandung manfaat, berfaedah kepada siapa kita beritakan berita ini? Apakah mendatangkan manfaat yang positif, mendatangkan manfaat atau berdampak yang negatif? Coba kita pikir, telaah dulu, timbang-timbang dulu, baru kita sajikan, baru kita perkatakan. Dan landasi segala perkataan dengan satu hal, kasih. Perkataan yang positif membangun, tetapi perkataan yang negatif merusak. Kesimpulannya, saya undang petugas mimbar untuk bisa bersama-sama melayani kita.
ucapkan perkataan yang membangun setiap hari, sehingga kita bisa mengalami kuasa dan berkatnya Tuhan. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa Bapa kami membalas cinta kasih-Mu? Selain kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Berikan kami kuasa dan terus pimpin hidup kami untuk kami menjaga hidup ini dengan segala kewaspadaan, supaya kami tetap menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, sesama kami, kota kami, bangsa kami. Dengan apa kan ku segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, Bagi setiap orang kami. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Kan ku balas segala segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, Kita membangkit berdiri ku bersama-sama. bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur segenap hatiku menyembah-Mu Bersyukur padamu selamanya. Setiap kita mungkin kita seringkali perkataan kita merupakan asbun, ya, asal bunyi. Diliputi dengan rasa amarah, ya, diliputi dengan rasa mungkin ketidaksenangan kita dengan orang lain. Percaya atau tidak, perkataan kita itu pasti mencipta. Perkataan kita bukan hilang begitu saja ditelan. Enggak,
tapi perkataan kita pasti mencipta. Kalau kita katakan positif, maka kita akan menuai hasil yang positif. Amin. Kalau kita katakan negatif, ya kita akan menuai hal yang negatif. Kalau saya katakan saya sehat, maka yang saya peroleh adalah sehat, bukan lagi sakit. Saya percaya hari ini firman diberikan untuk kita supaya kita menjaga perkataan kita. Ini apalagi hati-hati kita. Kita harus sering berdoa. Kalau ada hal yang negatif, itu sampah. Itu sampah, tidak perlu kita omongkan. Tetapi kalau ada hal yang positif, puji Tuhan, itu bagianku. Kita harus sering mengatakan Indonesia tidak akan menghadapi krisis. Amin. Indonesia pasti akan diberkati Tuhan. Lepas dari krisis. Boleh negara lain, Australia, Singapura, Jerman, boleh menghadapi krisis, tapi Indonesia, kita berdoa, gereja-gereja lain berdoa, seluruh Indonesia berdoa, supaya Indonesia bisa lepas dari krisis. Di samping krisis-krisis ini krisis ini dihadapi dengan bagaimana persoalan Pak Presiden lah, yang saya percaya lebih mengerti bagaimana harus menghadapinya. Tapi kita sebagai rakyat kita harus percaya dan memperkatakan bahwa kita Indonesia lepas dari krisis. Amin. Indonesia lepas dari krisis. Amin. Saya percaya hari ini juga kita semua, engkau ingin sembuh, tidak harus ditumpangi tangan. Katakan saja dengan firman Tuhan. Keretak hati ini kita katakan, aku sehat. Tuhan mencipta bagian tubuhku, aku sehat. Tuhan mencipta bagian otakku, aku sehat. Tuhan mencipta bagian mulutku, aku sehat. Jangan kedumel, mungkin ada peperangan batin lah antara kita yang mengalami sakit dengan kita yang mengatakan ucapan itu, ada peperangan batin. Tapi yakinlah, itu sudah firman Tuhan katakan. Engkau percaya maka engkau jadi. Amin. Pagi-pagi hari buka, saudaraku diberkati, dagangannya laris, yang tidak dapat jodoh, yang sepi jadi rame, itu pasti terjadi. Haleluya, saya percaya semua perkataan kita positif untuk membangun. Kalau saya katakan saya mau umur panjang, saya percaya saya dikasih umur yang panjang. Bukan untuk kemegahan kita, tetapi untuk supaya kita mulai belajar sadar perkataan kita itu penuh dengan kuasa. Mari kita angkat tangan mengucap syukur pada Tuhan. Kami mengucap syukur, kami angkat hati, setiap kami Tuhan mengucap syukur buat anugerah-Mu yang tak terhingga buat kami. Kau memberkati ekonomi kami, Kau memberkati Tuhan anak, istri, suami kami. Semua dalam keadaan sehat-sehat saja, baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Tuhan, terima kasih Tuhan. Umat-Mu mengangkat tangan dan Engkau curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan anugerah-Mu Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan Yesus menyertai engkau. Dijauhkan engkau dari segala mara bahaya. Dijauhkan engkau dari segala penyakit apapun dalam hidupmu yang tidak akan menyentuh engkau. Semua doa berkat ini kami mintakan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus buat anugerah.